menanam dengan hasil yang baik itu pasti ada kebanggaan. Hai, bertemu lagi bersama saya Sela Landus di Forester South Borneo. Ya, hari ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial dari tempat yang sangat jauh. Ada Pak Fajar dari KPH Cantung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Perjalanan jauh Pak? Lumayan lah, tapi kalau sudah biasa kan rasanya dekat aja. Kemarin katanya ada badai ya Pak, jadi air laut sampai ke jalan raya kayak gitu Pak? Memang untuk biasanya lah untuk akhir-akhir tahun memang sudah ada prediksi dari BMKG terkait cuaca, terutama laut. Jadi yang bermukim di pinggir pantai itu biasanya kena imbas daripada ombak pantai yang sudah mencapai ke daratan. Tapi teman-teman kita di sana semuanya aman ya Pak ya? Alhamdulillah aman karena kami jauh dari pantai. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit nih, Pak Fajar ini adalah merupakan kepala KPH Cantung. Betul. Mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana KPH Cantung ini berdiri di Kabupaten Kota Baru ya Pak ya, masuknya? Masuk Kabupaten Kota Baru. Ya. Bisa diceritakan sedikit Pak? Jadi untuk Kabupaten Kota Baru itu ada 3 KPH. Karena luasnya yang lumayan luas kan. Jadi KPH Pulau Laut yang ada di Pulau Laut, KPH Cantung yang sudah masuk ke daratan Pulau Kalimantan, dan KPH Sengayam di perbatasan Kalimantan Timur. Jadi untuk KPH Cantung ini berdasarkan SK nomor 78 Menhut garis datar 2 garis miring 2010 tanggal 10 Februari 2000 tentang penetapan wilayah kesatuan pengelolaan KPHL dan KPHP. Jadi luas KPH Cantung sesuai RPHJP KPH Cantung seluas kurang lebih 207.635 hektar. Totalnya cukup luas ya berarti itu ya Pak ya? Ya lumayan. Dengan tenaga kerja kita di KPH Cantung apakah mencukupi untuk menjaga ya istilahnya Pak, menjaga dan membangun kawasan hutan di KPH Cantung? Saat ini di KPH Cantung memiliki personil 27 orang. 27 orang. Dari 27 orang itu 12 orang tenaga kontrak. TKPH 4 orang dan tenaga yang rumah tangga itu sekitar 6 orang. Untuk Dan PNS ASN-nya 15 orang. Polhut cuma 2. Yang menjaga seluas 207.635 hektar hanya 2 Polhut ya Pak? 3 ya Pak? Maaf 3. Nah 3 yang kami miliki, maka harapannya kami kalau bisa ada penambahan tenaga Polhut ataupun ada penambahan tenaga TKPH. Ya, semoga karena ini ada penerimaan P3K nih Pak. Ya, semoga aja banyak lah yang diangkat jadi Polhut, Peh dan penyuluh yang bisa disebar di seluruh KPH di Kalimantan Selatan ya kan Pak ya. Untuk membantu kinerja kita juga ya kan Pak. Betul ya. Terus Pak, nih saya mau tanya, kan kalau di KPH lain itu ada yang namanya apa sih Pak? Apa ya bilangnya? Subnya dari KPH apa sih? KRPH. KRPH. Di Cantung ada berapa KRPH tuh Pak? Di Cantung ada 3 KRPH, KRPH Hampang, KRPH Cantung, dan KRPH Bangkalaan. Cuma saat ini memang ada kantor KRPH-nya, cuma karena keterbatasan tenaga tadi, jadi KRPH cuma KRPH aja yang standby. Cuman KPH aja yang standby, KRPH-nya? KRPH-nya aja. KRPH-nya tapi nggak ada anggotanya gitu ya Pak ya? Anggotanya belum ada. Wah bahaya Pak, kalau tiba-tiba nanti dipentung orang sendirian. Makanya insya Allah untuk tahun depan ini dengan keterbatasan staf yang ada, mungkin kita akan bagilah
mungkin nanti masing-masing KRPH ada 2 staf atau 3 staf yang bisa beraktivitas di KRPH-nya masing-masing. Mungkin itu. Kayak kegiatan-kegiatan nih Pak, kayak kita di DIS itu kan kegiatannya mulai dari jam 7 ada nanti olahraga, bela diri, penanaman, kebersihan. Kalau di KPH Cantung sendiri ada kegiatan-kegiatan lain nggak Pak? Selain penanaman refjo ya Pak? Kalau kami ada olahraga lari biasanya. Lari dan voli. Oh, voli. Di sana demamnya voli ya Pak? Iya. Kalau di sini demamnya ini Pak, bulu tangkis. Kalau memang ada bulu tangkis ada juga, cuma malam kan. Iya. Pinjam dengan pihak kecamatan kita melakukan itu. Kegiatan-kegiatan inti dari KPH Cantung nih Pak, apa aja bisa disebut? Kegiatan inti dari KPH Cantung pertama tadi kan refjo kan. Iya, refjo pasti. Terus pengamanan hutan. Karena lumayan tindakan illegal logging di Cantung lumayan illegal logging maupun illegal mining lumayan banyak. Dan kami pun kadang-kadang ada saling kerjasama dengan KPH Sengayam. Mungkin karena jaraknya terlalu jauh dari peradaban mungkin atau keramaian, jadi banyak di situ illegal logging mungkin ya Pak. Kemungkinan besar itu. Iya kan? Karena kan posisinya Cantung ini agak hampir ke perbatasan Kaltim kan Pak? Betul. Bisa nggak Pak diceritakan untuk target revolusi hijau di KPH Cantung sendiri? Apakah sudah memenuhi target yang diberikan oleh Dinas Kehutanan sendiri Pak? Untuk target revolusi hijau untuk di Cantung kemarin waktu kita rapat di dinas itu memang targetnya kan kalau tidak salah 150 hektar kan? Hektar ya. Kemarin rasanya terrealisasi sudah hampir 96 hektar. Itu di luar di luar APBD. Di luar APBD ya? Ya. Itu berarti penghijauan lingkungan, distribusi bibit kayak gitu ya Pak? Kalau yang masuk APBD itu 30 hektar. Itu sudah terrealisasi atau belum Pak yang APBD? Alhamdulillah sudah terrealisasi, dan dampaknya dari RHL APBD itu kemarin desa pada lokasi tersebut meminta lagi bibit di luar dari yang 30 hektar. Yang sudah kita sediakan di kemarin anak staf kita sudah memfasilitasi ke camat untuk dibagi. Berarti masyarakat di KPH Cantung udah ini ya Pak, tergugah lah istilahnya untuk melakukan penghijauan dan penanaman, sudah mulai terbuka pikirannya ya kan betul. Pak? Apalagi kalau bibitnya yang produktif. Produk buah-buahan, MPTS ya Pak? Ya. Itu kalau sudah datang di Cantung, baik itu dari dinas ataupun dari Bipidas, kalau kita kan biasanya bagi pada hari pasar kan, itu rame. Oh, hari Minggu misalnya kayak gitu ya? Di sana hari pasarnya di Selasa. Oh, hari Selasa. Jadi kalau memang ada bibit MPTS itu, wah lumayan, mungkin dalam 1000 paling 1 jam habis. Iya. Dan itu kami yakin itu ditanam. Tapi kalau untuk jenis kayu-kayuan, apakah di sana juga banyak peminatnya Pak? Sengon. Oh, sengon ya, karena sengon. Mereka berpikir untuk kedepannya dijual dan segala macam ya Pak ya. Sengon yang lumayan banyak minat untuk wilayah KPH Cantung. Sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan yang lainnya nih Pak, karena saya masih penasaran tentang KPH Cantung, kita lihat dulu yang mau lewat satu ini. Nih Pak, saya penasaran kan, karena saya perempuan pasti pakai make up dan lain-lain. Katanya di KPH Cantung ada HHBK unggulannya yaitu pinang. Bisa ceritakan sedikit aja atau banyak juga nggak apa-apa Pak tentang bagaimana KPH Cantung membina KTH sehingga ingin menanam pinang dan menjualnya dan sebagainya. Baiklah. Jadi kebetulan kan saya masuk Cantung itu
bulan April Tahun ini? tahun ini 2022. Memang sebelumnya itu dengan kepala KPH yang dulu dengan kepala seksi pemampatan sudah ada semacam program pengembangan pinang. Nah, kebetulan di pinang tersebut dibudidayakan salah satu KTH yang ada di desa Cantung Kanan. Nah, jadi mungkin sejak 2018 sampai 2019. Namun sebelumnya memang di Cantung Kanan tuh banyak pinang alam. Banyak pinang alam karena ada informasi kalau memang pinang nih bernilai jual yang lumayan tinggi. Masuklah KPH. Nah, dari masuk KPH di situ lalu dibuat semacam pembibitan apa segala macam. Di samping pembuatan pembibitan, si KTH ini membeli pinang-pinang masyarakat yang sudah memang memang pinang tidak bisa panennya langsung jatuh kan, jadi diambil, bukan diambil di petik-petik gitu ya Pak? Di bawah lantai tanahnya. Nah, jadi sambil memungut pinang yang sudah ada tumbuh alami apa memang ditanam dulunya lah, memang pinang lama umurnya. Dari seksi pemampatan hutan menambah atau memperbanyak tanamannya, luasan jadi tanaman. total yang sudah teridentifikasi di wilayah Hampang lah, Cantung Kanan masuk kecamatan Hampang itu hampir 56 hektar yang tumbuh alami. Dan sejak 2022 kemarin ada bantuan dari Bipidas Barito pengembangan pinang. Jadi di situ ada 2 unit. 1 unit di desa Cantung Kanan, 1 unitnya di desa Laburan. Berdekatan aja sih. Persemaiannya ya Pak? Persemaiannya. Nah, dari 2 unit itu dan ada juga bantuan dari KPH APBD. Jadi total untuk 3 kegiatan tuh hampir 90.000 batang. Untuk penanamannya aja. Ini yang satu kelompok sudah hampir selesai menanam. Dari yang APBD maupun yang KBR dari BPDS HL Barito. Ya, Nah, jadi memang antusias kelompok di sana lumayan tinggi dan harganya. Iya Pak, bisa di-spill sedikit Pak, harganya per kilo atau berapa gitu buat pinang. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang mau jadi pengusaha pinang gitu Pak. Memang harga pinang ini kayaknya seperti sawit lah. Iya Pak. Tapi lebih tinggi dari sawit. Jadi harga terendah 4.000 per kilo. Per kilonya 4.000. Kering. Dalam keadaan kering ya berarti. Berarti KTH di sana juga dibina cara mengelola pinangnya sampai jadi untuk dijual gitu ya Pak. Jadi untuk pinang di samping yang tumbuh alami kan, terus ada yang dibantu penanaman oleh kita dan BPDAS ya Pak. Ya, mungkin nanti kedepannya hampir 100 hektar pinang di situ. Tadi memang kami memang ada catatan untuk KPH APBD tahun 2021 8.000 batang, tahun 2022 30.000 batang. Tahun 2023 rencana 25.000 batang. Khusus untuk pinang? Ya, pinang semua. Jadi kita langsung perhitungan panen lah. Iya Pak. Panen umur di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun itu berat buah pinang 1 batang lah. Satu pohon. Itu hampir menghasilkan 10 sampai 15 kilo. 10 sampai 15 kilo dikali 4.000. Itu harga terendah. Harganya 4.000 sampai 8.000. Jadi panen pinang itu sebulan sekali. Ya. Tapi 5 tahun dulu kita tumbuhkan, baru sebulan sekali kita panen. Ya, karena
Memang ada masanya pinang itu ada yang 2 bulan sekali panen. Cuma panennya bukan di apa istilahnya dijuluk kah? Iya. Dia Dipetik ambil lah ya. mengambil di bawah. Jadi pinang tuh jatuh sendiri kan. Nah kemarin kebetulan kami tahun tadi juga dibawa oleh bidang PMPPS ke Jambi Untuk melihat pinang. untuk melihat pinang. Nah di situ sudah ada jalinan komunikasi terhadap pinang yang memang unggul. Pinang Batara namanya. Nah, jadi pinang-pinang yang kami buat di sana itu saat ini menggunakan bibit benih pinang Batara. Batara langsung dari Jambi. Jambi. Iya. Oh, berarti ini sama kayak kayu sengon ya, Pak? Ada grade-grade-nya kayak gitu ya, pinang ini. Memang ada yang grade-nya. maksudnya bisa masuk ke ekspor Iya. kayak gitu ya. Memang ada grade-nya. Kadar air. Oh, kadar air. Ya, di situ yang menentukan harga. Layak untuk dikirim ke luar negeri atau tidak kayak gitu ya. Tapi untuk pembeli kita sendiri apakah dari Indonesia atau sudah sampai ke luar negeri ini, Pak? Jadi memang di mana-mana lah kalau kita mengembangkan suatu HHBK kalau tidak didukung oleh pemasaran itu memang agak berat. Jadi KTH kami mencoba berkomunikasi karena yang apa istilahnya yang suka pinang ini kayaknya India. Iya. Untuk menginang. Bukan ya? Bahan kosmetik kah apa gitu Iya, lah. katanya saya tahu pinang merupakan salah satu bahan kosmetik perempuan. Tapi nggak tahu buat apa gitu maksudnya. Kayaknya ada yang obat-obatan ada juga. Berarti ini cukup kosmetik. menggiurkan daripada Iya. kayak sawit gitu ya, Pak, karet mungkin ya. Jadi begini Mbak Sela, untuk harga pinang yang tadi kisaran antara 4.000 sampai 8.000 itu harga dicantung. Harga dicantum. Iya, Kalau di luar 20.000. itu kan lebih mahal lagi, Pak, berarti. Iya, cuma kita kan biasanya ada apa tengkulak kayak gitu nah. Apa tuh tengkulak, Pak? Apa Penonton bisa tahu tengkulak. Mungkin nanti bisa diedit tengkulak merupakan gitu ya, Pak ya. Misalnya kami beli pinang kan. Dia menjual ke pengumpul menjual. Broker ya. Oh, broker. Nah, akhirnya makanya kami di sini mencari celah kayak apa caranya pinang cantung ini langsung ke Distributor utama iya. gitu ya. Nah, biar nggak usah lagi ke pos ini jadi kepotong-kepotong gitu ya. Informasinya di Jambi itu ada distributor utamanya. Cuma kendalanya di pengiriman lagi. Kita ke Jambi aja udah berapa gitu ya, Pak ya? Ekspedisi kayak semacam ekspedisi itu kan. Tapi kan Cantung dekat sama pelabuhan di Batu Licin, Pak. Cuma kadang-kadang kelemahan kita, Baselalah. Kadang-kadang pihak distributor itu mematok kamu berapa ton berani itu yang kendalanya. Target dia ya. Nah. Iya betul. Memang harus seperti itu, Pak, supaya mereka juga nggak begitu rugi kalau minta pengiriman dari tempat kita. Jadi pengiriman misalnya gitu. 1 kontainer, 3 bulan berikutnya 1 kontainer. Nah itu kan kadang-kadang mulai kita kejar target juga ya kan. mulai kekhawatiran oleh atau. Ngadepnya ke saya, Pak. Oh, iya. Lucu sekali bintang tamu kita hari ini nih, saudara-saudara. Takut kayaknya ngeliat saya ya. Serem nggak saya, Pak? Tadi itu selain pinang mungkin ada yang lain, Pak, kegiatannya penyuluhan atau gimana kalau itu, gitu? kalau penyuluhan apa segala macam tuh rutin kami lakukan karena baik dari dinas kami juga dapat semacam support dari PSKL kan untuk penyuluhan. Dan mohon maaf untuk jasling di Cantung memang banyak di Cantung tuh jasling banyak. Cuma ya itu tadi mungkin akses ke lokasinya itu yang terlalu jauh. Saya sekali ke Cantung, Pak. Ya. 2 kali deh saya ke Cantung sama Pak Rija juga. Pulang hari. Malam ini berangkat, besok sore kami pulang. Hebat banget tuh. Itu nggak ada pinggangnya lagi sampai Banjarbaru, Pak. Pastilah. Jadi itu tadi jasling tadi itu kendalanya. Memang banyak potensi.
Cuma itu tadi memang kita kendalakan di pendanaan. Ya Kabupaten Induk kita kayaknya kalau untuk Jasling dia fokus di Pulau Laut. Pulau Laut ya. Untuk yang di Kalimantan Daratan kayaknya. Oh jadi penyuluh di KPH Cantung nggak ada gitu Pak? Maksudnya? Ada. Oh ada, cuman. Oh ya lupa tadi saya nyebutkan penyuluh cantung 2 orang. 2 orang. Jadi 3 orang polhut, 2 orang penyuluh ya Pak? Iya, dengan luasan 207.000 hektar. Nih Pak, ini kan sudah di penghujung tahun Pak. Iya. Bapak menjabat menjadi kepala KPH di Cantung sejak April 2022. Ya. Bapak bisa kasih sedikit unek-unek Bapak, bagaimana Bapak menjadi kepala KPH selama berapa bulan tuh Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulan. Harapan kami dengan dengan luasnya wilayah kelola, ada penambahan baik itu ASN maupun non ASN, terutama di kegiatan pengamanan hutan. Itu aja harapan saya, karena terus terang untuk kayak illegal logging, illegal mining, kami sering malah kolaborasi dengan Sengayam untuk seperti Saling bantu lah ya, Pak, saling bantu dan kelihatan banyak. Karena kalau ke lapang itu banyak orang sudah ciut ya Pak ya. ciut sudah. Nah, betul. tapi kalau di KPH Cantung 3 orang polhut, wah rasanya 4 orang TKPH kayaknya berat. Kayaknya cuman paling ece-ece menggertak. Iya. Tapi jangan salah Pak, polhut kita di Kalimantan Selatan tuh jago-jago Pak. Bela diri jago. Iya, memang. Nggak ada takutnya gitu lah Pak lah. Cuma Ibaratnya ya, walaupun mereka cuma dikirim berdua aja pun mereka berani tetap turun ke lapangan ya kan ya, Pak? Cuma utamanya kita kewaspadaan. Iya juga sih, yang keselamatan dan utama. kewaspadaan. Bapak bisa kasih sedikit petuah nih buat kita-kita yang masih bekerja di sini, buat kita-kita warrior lingkungan lah Pak. Jadi untuk saya pribadi lah, Ya. untuk menyampaikan kepada kawan-kawan, Teman-teman rimbawan atau ya, siapapun. kawan-kawan rimbawan, lebih menggiatkan revolusi hijau. Karena apa? Dengan menanam 1 pohon itu banyak manfaatnya. Dan seumpama kita menanam lah, mungkin 5 tahun akan datang kalau kita masih ada umur panjang, kita bisa menunjukkan ke anak kita, tuh Bapak nanam. Iya betul. Rasanya ada kebanggaan gitu lah. Bapak pun nanam dari bibit yang tinggi 30 sampai sekarang sudah hampir 10 meter, tuh bapakmu yang nanam. Mungkin anaknya pun bangga. Iya. Wah, hebat juga Bapak nih ya bisa menanam gitu. Itu ya Pak ya. Pokoknya menanam dengan hasil yang baik tuh pasti ada kebanggaan. Iya betul. Jangan menanam yang ecek-ecek tuh. Sayang bibitnya. Sayang bibit. Betul, bibit kan mahal. Pakai duit juga mau. Iya betul. Nah itu dia teman-teman perbincangan saya dengan Pak Fajar hari ini. Jangan lupa terus pantengin Forester South Borneo. Sampai jumpa.